Halo teman-teman, kembali lagi di YouTube channel aku. Jangan lupa ya pencet tombol like dan subscribe-nya. Kalian juga boleh follow IG aku, namanya @ranggraini_. Jadi, selamat menonton video ini. Enjoy! Assalamualaikum teman-teman, balik lagi ke channel aku, Ratna Anggraini. Hayo, penasaran ya hari ini mau bahas apa? Jadi hari ini aku mau bahas tentang public speaking. Jadi buat kalian nih yang nanya-nanya, apa sih public speaking itu, seberapa penting sih, atau bisa juga apa sih tips and triknya biar kalian tuh mahir public speaking. Nah di sini kalian akan melihat. Jadi di sini aku akan ngebahas pengertian public speaking dulu. Jadi public speaking itu sebenarnya punya beberapa definisi dari beberapa pakar. Tapi di sini aku akan ngebahas tentang definisi dari Ono Ujana Effendi. Jadi, definisi public speaking itu sendiri adalah seni berbicara di depan umum. Kenapa sih dibilang seni? Nah, di sini uniknya. Jadi, dibilang seni karena public speaking itu sebenarnya bisa dilatih oleh semua orang, bisa dilakukan oleh semua orang. Tetapi tidak akan bisa dilakukan oleh semua orang jika tidak dilatih terus-menerus. Nah, di situ uniknya. Dan makanya untuk yang public speaking itu perlu dilatih terus-menerus dan harus punya tips and triknya. Lalu, menurut kalian seberapa penting sih public speaking itu? Jawabannya, public speaking itu sangat-sangatlah penting. Karena kalau kalian misalkan mau presentasi nih, berarti kan kalian harus nyiapin dong, apa sih harus gue siapin buat ngomong di depan umum gitu. Atau gue bakal gugup nggak ya kalau gue ngomong di depan umum gitu ya kan. Jadi itu tuh benar-benar hal-hal yang sangat penting banget, apalagi kalau buat kebutuhan kalian yang pengen sukses. Rata-rata orang yang pengen sukses itu dia membutuhkan yang namanya public speaking. Apalagi kalau misalkan kalian mau pengen kerja di perusahaan, itu pasti yang namanya perusahaan, apalagi dalam bidang komunikasi, itu sangat-sangat diperlukan yang namanya skill public speaking. Dan yang kedua, itu bisa meningkatkan kepercayaan diri kalian. Nggak kebayangkan kalau misalkan kalian jago nih ngomong di depan umum, jago public speaking, memainkan intonasi, artikulasinya jelas. Wah, itu nggak kebayangkan baiknya kayak gimana, hebatnya kayak gimana. Dan yang ketiga adalah bisa melibatkan diri dengan obrolan orang lain, baik formal maupun non formal. Karena gimana? Karena kenapa? Karena public speaking itu kalau kita udah menguasain public speaking, pasti kita akan yang namanya bisa apa sih yang dibahas hari ini gitu. Jadi kita tuh bisa tahu, kita bisa ngikutin alurnya kayak gimana. Itu yang namanya kita bisa ngobrol dengan orang lain. Dan ada lagi yang keempat, itu bisa meningkatkan nilai kualitas diri dari seseorang. Kenapa sih bisa ningkatin kualitas diri gitu kan? Jawabannya adalah karena kalau kalian bisa public speaking di depan umum, nada kalian itu nggak akan yang namanya datar, nggak bakal yang namanya ngebosenin, apalagi kayak gitu-gitu tuh nggak ada dalam public speaking tuh. Jadi kalau kalian udah ngelatih diri kalian public speaking, berbicara terus-menerus di depan umum, atau ngelatih diri kalian ngomong di depan cermin misalkan, kalau misalkan kalian nggak bisa ngomong di depan umum, berlatihnya misalnya. Nah, dengan kalian berlatih terus-menerus di depan cermin, itu bakal ningkatin kualitas diri kalian. Dan itu akan kelihatan kalau misalkan kalian ngomong di depan umum. Akan kelihatan tuh kualitas kalian tuh kayak gimana. Oh, kalian tuh udah bagus banget ya ngomongnya ternyata, kayak gitu. Dan yang terakhir adalah tips and trick mahir public speaking. Nah ini kan kalian yang pada nanyain, apa sih tipsnya? Apa sih tips and tricknya biar mahir public speaking gitu kan? Oke, nih aku kasih tahu ya. Yang pertama itu kalian harus berani. Karena kalau kalian gak berani, kalian gak akan bisa yang namanya public speaking. Buat berani itu gimana sih? Yang pertama, niat. Kalau kalian udah niat, itu kalian bakal latihan terus-menerus sampai kalian bisa public speaking atau ngomong di depan umum. Iya enggak? Iya kan? Yang kedua, kalian bisa memainkan intonasi. Jadi atau merubah nada dari satu kalimat ke kalimat yang lainnya. Jadi itu
Kalau kalian bisa memainkan intonasi, otomatis public speaking kalian gak akan ngebosenin kan. Gak bakal audiens itu ngerasa bosen sama diri kalian karena public speaking kalian tuh bagus gitu, ya kan? Dan yang ketiga itu adalah mampu memainkan artikulasi. Kenapa sih bisa memainkan artikulasi? Ya harus bisa lah, artikulasinya harus jelas, pelafalannya harus jelas, a i u e o nya harus jelas. Itu biar bisa pesannya menyampaikan ke audiensnya itu baik banget, bagus banget gitu kesannya. Dan yang selanjutnya adalah berekspresi atau storytelling. Kenapa sih harus berekspresi? Ya haruslah. Kalian kalau misalkan public speakingnya misalkan nyeritainnya tentang yang sedih-sedih, tapi kalian ekspresinya ceria gitu, kan gak nyambung sama apa yang kalian bahas gitu kan. Jadi kalau misalkan kalian mau ngebahas sesuatu, jadi ekspresi kalian tuh harus sesuai sama apa yang kalian bahas. Kalau misalkan kalian bahas yang ceria-ceria, jadi ekspresi kalian tuh harus ceria gitu. Kayak gitu. Dan yang terakhir tipsnya adalah menambah jam terbang. Kenapa sih harus menambah jam terbang? Karena kalian itu kalau bisa menambah jam terbang, kalian bisa menambah pengalaman kalian, juga bisa menambah skill public speaking kalian di depan umum. Jadi kalian misalkan pas pertama public speaking ngomongnya a i u e o, terus ngomongnya tuh masih kebanyakan kayak aku misalkan. Nah itu tuh kalian harus bisa nambahin jam terbang kalian, soalnya biar kalian tuh ngelatih terus jadi pengurangan kata dalam kata nya itu sangat-sangat berkurang, dan itu perlu latihan berkali-kali. Jadi semangat buat kalian yang masih berlatih public speaking kayak aku nih misalnya. Nah oke, segitu aja, sekian dari aku penyampaian tentang public speaking. Semoga bermanfaat bagi kalian. Semangat terus ke depannya. Thank you for watching.